Halo everybody, baik jumpa lagi bersama saya Yayang. Terima kasih telah menyimak channel ini sehingga bisa tumbuh seperti ini, semua berkat teman-teman semua. Nice to meet you all. Kita jumpa lagi akhirnya ya, setelah beberapa waktu saya nggak bikin video karena mohon maaf ada banyak kesibukan ya, sehingga saya kurang update di channel ini. Tapi saya terus update di media sosial saya, di Facebook saya, di Instagram saya juga update. Silahkan teman-teman jika ingin follow langsung aja di link deskripsi atau di @Instagram Yayang Sundawa, itu nanti bisa interaksi sama saya juga, bisa komunikasi. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ya suatu hal, kira-kira bagaimana sih, apa sih langkahnya agar bisnis kita itu tembus omset ratusan juta, agar tembus omset miliaran. So, apa langkah awalnya gitu ya. Nah, mungkin hari ini banyak teman-teman yang masih starting usaha, masih memulai usaha, masih memulai dari awal, but kenapa omsetnya kok belum besar ya? Itu wajar ya. Kenapa? Karena bisnis yang baru dimulai itu kalau langsung besar justru kadang kita nanti ketika grafiknya gini nih di awal seret, ternyata nanti turun gini, itu nanti kita akan kebingungan malah mengkontrolnya. Tapi jika kita pelan naik ginilah, ini malah justru yang bagus. Jadi hari ini teman-teman nggak usah khawatir, misalkan Mas bisnis saya ini kok masih belum laris-laris, bisnis saya kok masih seperti ini kondisinya. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu ya? Yang dilakukan adalah Anda tenang aja, Anda relax gitu ya. Anda nggak usah terlalu over, terlalu ngoyo ya, terlalu ini, santai aja bro, santai aja mbak ya. Oke, jadi persyaratannya agar bisnis kita itu bisa omsetnya ratusan juta, bahkan omsetnya miliaran ya. Nah, ini saya ngomong nih asik nih. Mungkin kan kalau denger miliaran kan teman-teman, wih, telinganya ini langsung mekar gitu ya. Nah, syaratnya adalah yang pertama adalah pastikan barang Anda itu laku. Ya, jadi barang Anda itu laku. Kenapa? Karena kalau barang Anda tidak laku, ya, saya tidak bilang lakunya jumlah besar. Saya lakunya jumlah, oke lah, lakunya misalkan mulai hari ini sudah mulai laku 3 biji sehari, sudah mulai laku 2 hari sekali gitu ya. Pokoknya udah laku. Jadi barangnya yang pertama syaratnya adalah barang itu laku. Tidak harus laku banyak gitu, tidak harus laku ratusan per hari. Belum waktunya ya. Jadi kita bahasnya dari dasar dulu. Kalau teman-teman kepengen bisnisnya itu bisa ratusan juta omset ya, yang pertama pastikan barang Anda itu laku. Ya, yang kedua, pastikan Anda bisa mengkontrol barang Anda. Ini saya katakan seperti ini ya, mengkontrol barang ya. Ini bisa barangnya orang lain yang Anda jualkan, Anda sebagai dropshipper atau maklar ya, bisa, atau barang Anda sendiri. Yang jelas Anda bisa take control. Take control dalam arti begini. Hari ini misalkan saya ready 100 barang, itu kira-kira saya akan habiskan berapa lama? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Saya nggak ngerti jualan Anda apa. Misalkan Anda jualan power bank misalkan. Ini seandainya ya. Seandainya Anda jualan power bank, kalau Anda nyetok 100 biji power bank, kira-kira ini akan laku berapa lama? Ini saya belum ngomong yang agak high level, saya ngomong yang santai aja, yang relax aja gitu ya. Seandainya Anda punya 100 power bank, berapa lama Anda bisa menjual? Oke Mas, saya bisa 1 bulan. Wah, keren. Saya bisa 1 minggu Mas, habis 100. Saya bisa 6 bulan. Kan saya tidak tahu, tapi Anda yang lebih tahu tentang bisnis Anda. Jadi dengan kuantiti berapa, ini akan bisa laku berapa lama. So, ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti kita akan gunakan data ini untuk men-scale up bisnis Anda, untuk meningkatkan lagi. Paham maksud saya? Oke. Ya. Jadi misalkan, biasanya terjual ini 1 bulannya 100 piece ya, misalkan 100 piece. Berarti kalau misalkan saya kulak 100, itu akan bisa terjual semua dalam 1 bulan rata-rata seperti itu. Atau misalkan saya produksi barang ini 100, saya bisa habiskan dalam 1 bulan. Nah, itu seperti itu. Jadi yang pertama pastikan barang Anda laku, walaupun hanya sedikit lakunya nggak apa-apa, yang penting laku dulu. Yang kedua adalah pastikan Anda bisa mengkontrol berapa barang. Ketika Anda produksi, berapa barang yang akan keluar. Artinya Anda tidak akan yang namanya overproduksi. Paham ya? Banyak perusahaan, banyak bisnis yang tutup karena overproduksi. Produksinya terlalu besar, akhirnya penjualannya kurang, produksinya besar. Apalagi di masa-masa kayak gini, saya buat video ini ya, itu masa-masa virus ya. Orang-orang di rumah semua, produksinya udah banyak, tetapi akhirnya tidak terjual, banyak menumpuk gitu ya. Nah, bisa dipahami ketika Anda sudah bisa mengkontrol bisnis Anda, mulai dari Anda ngeluarin barang berapa per bulan, ngeluarin barang berapa per hari, Anda punya rekap.
Anda harus punya pembukuan. Syarat bisnis agar bisa miliaran, scale up ratusan juta per bulan, kamu harus punya pembukuan. Ya, kalau nggak punya pembukuan maka ya nggak bisa, gitu ya. Harus ada pembukuan. Nah, oke. Yang ketiga adalah kamu tahu cara mengembangkannya. Nah, ada banyak cara untuk ngembangin bisnis, teman-teman. Ada banyak sekali cara. Yang pertama, Anda bisa buka cabang, ya. Anda bisa buka cabang. Saya nggak tahu bisnis Anda apa. Mungkin contoh aja adalah bayangkan Anda punya satu gerobak bakso dengan Anda punya 10 gerobak bakso yang dia berkeliling di beda tempat. Ya, jadi contoh si A ini berkeliling di daerah ini, si B di daerah ini, C daerah ini. Maka ada 10 gerobak bakso yang menghasilkan uang untuk Anda. Paham ya? Jadi ini yang pertama adalah tekniknya adalah Anda buka cabang, buka titik di tempat lain. Ya, ini berlaku bagi banyak bisnis loh. Banyak franchise melakukan hal ini atau yang punya cabang sendiri, contoh Tepoci ya dan macam-macam. Itu mereka ingin mengambil pasar di sana, gitu ya. Jadi memperluas pasarnya, mereka buka cabang. Yang kedua adalah memperbanyak orang atau reseller ya, seperti Sirus. Sirus ini kalau saya jualan sendiri mungkin tidak akan secepat ini, gitu ya. Karena itu saya buka peluang reseller, saya buka ini. Siapa yang kepengen jadi resellernya Sirus, gitu ya, silahkan Anda klik di sirusindo.com, klik link di deskripsi, kan biasanya saya begitu ya. Ya memang itu saya lakukan karena itu untuk memperluas market saya, gitu. Saya orang Jawa, saya kepengen jualan ke Papua, ke Kalimantan misalkan ya. Di sana ongkos kirimnya mahal, oleh karena itu di sana kalau ada reseller itu akan lebih mudah ya. Selain marketnya jadi lebih luas, distribusi barangnya pun juga lebih oke. Jadi yang pertama adalah Anda tadi buka cabang ya, buka titik cabang Anda. Saya nggak ngerti bisnis Anda apa, mungkin Anda bisa membuka cabang. Ayo, siapa yang kepingin kerjasama sama saya, gitu ya. Siapa yang kepingin jadi reseller, siapa yang kepingin jadi dropshipper ya, kalau online kayak gitu. Siapa yang kepingin punya cabang bakso X ini di Solo kayak gitu ya. Lalu yang kedua, Anda bisa kerjasama partnership sama orang lain seperti sistem franchise. Yuk, ada mau nggak kamu bikin franchise nih, bisnisnya udah jadi, setupnya udah jadi, SOP-nya udah jadi, kira-kira margin profit itu segini dan sebagainya. Anda punya proposal, Anda tawarkan ke teman Anda atau ke saudara Anda atau di online atau apapun teknik Anda, saya nggak ngerti. Nih, ini ada bisnis bagus nih, franchise. Ini udah terbukti. Aku udah jalan selama 2 tahun dan ini jalan, works, keuntungannya segini, rata-rata segini, paling sepi segini. Jadi gitu ya. Itu salah satu cara untuk men-scale up bisnis Anda. Jika bisnis Anda belum omset sampai ratusan juta, sampai miliaran. Oke, paham maksud saya? Artinya Anda butuh skill. Untuk omset miliaran ya, itu butuh skill. Minimal jam terbang. Mungkin Anda pernah melihat seseorang yang, mohon maaf, SD aja nggak lulus, omsetnya sekitar 500 juta rupiah. Itu jualan es ya, jualan dagang es. Pernah di Hitam Putih, mohon maaf saya lupa namanya. Itu beliau tidak ada berpengalaman sama sekali. Maksud saya pendidikannya tidak terlalu tinggi, mohon maaf ya. Pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi dia mainnya di jam terbang. Dia main di pengalaman, bro. Dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman bekerja di industri es krim. Dia tahu kemana arah distribusinya dan sebagainya. Dia terapkan dalam bisnisnya. Dia jalankan pelan-pelan, bertumbuh dan karyawannya banyak sekali. Nah, tahu saya, dan itu tersebar di segala penjuru. Itu kalau nggak salah di Kalimantan ya. Nah, artinya apa teman-teman? Anda tidak dibutuhkan di sini pendidikan yang tinggi, tetapi jam terbang Anda, kekuatan fokus Anda. Ya, Anda fokus gede. Saya pernah bilang di salah satu video, 1 tahun ketika Anda fokus di salah satu bisnis, saya jamin Anda 70%, 80% Anda sudah master di situ. Ya, ketika Anda sudah 1 tahun bergelut, saya nggak ngerti bisnis apapun itu, Anda fokus di situ 1 tahun, Anda akan menjadi master di situ. 70%, minimal 70% Anda sudah menguasai di situ. Distribusinya kemana, barang apa yang laris, ya kan? Yang ini lebih cepat dijual dan sebagainya. Nah, artinya teman-teman, untuk menjadi bisnisnya tambah gede, tambah sukses, tambah ini, Anda butuh latih jam terbang. Jam terbang, skill komunikasi Anda, skill negosiasi Anda, pikiran Anda ke depan, 5 tahun ke depan ini bisnismu mau bawa kemana. Nah, itu penting. Kalau nggak gitu, Anda akan tertindas. Saya bilang seperti itu. Anda akan kalah, Anda akan tertindas oleh orang-orang yang sudah planning 5 tahun, 10 tahun ke depan untuk bisnisnya. So, mulai sekarang, mulai coba tuliskan kira-kira planning apa yang akan saya lakukan. Planning bisnis apa? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya akan bawa kemana bisnis ini, dan perkirakan
income-nya akan jadi berapa, omsetnya akan jadi berapa. Oke, silakan teman-teman bisa tuliskan di komentar bisnisnya apa. Ya, bisnisnya apa teman-teman dan kira-kira langkah apa yang akan Anda lakukan. Oke, see you on the next video. Salam laris manis, have a nice day and good luck. See ya.